Dalam cerita Resident Evil Code Veronica, kita akan ditunjukkan dengan adanya varian virus baru yang disebut dengan T. Veronica. T. Veronica diciptakan oleh Dr. Alexia Ashford dalam upayanya menciptakan varian T virus yang memungkinkan inangnya untuk mampu mempertahankan semua fungsi kognitif otak. Nama virus ini diambil dari nama Veronica Ashford yang merupakan ibu pemimpin keluarga Ashford, dan dasar penelitiannya berasal dari penemuan retrovirus yang ada dalam genom beberapa ratus semut. Alexia mengira bahwa sifat eusosial dari koloni semut yang sangat memuja sang ratu memiliki kesamaan dengan kepribadiannya sendiri yang cukup megalomaniak. Dia mulai mempertimbangkan kemungkinan menggabungkan genom virus ini dengan virus prototipe lalu ditambah dengan genom bunga Starway of the Sun sebagai susunan pembuatan virus T. Veronica. Dan seperti yang sudah saya ceritakan dalam lore Resident Evil, setelah kematian Edward Ashford, penelitian T virus kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Alexander. Akan tetapi, karena Alexander sendiri tidak memiliki latar belakang ilmu virologi, penelitian itu pun akhirnya diteruskan oleh anak Alexander yakni Alexia Ashford. Pada tahun 1982, setelah berhasil menciptakan sampel virus T. Veronica, Alexia lantas melakukan uji coba dengan menginfeksi ayahnya sendiri menggunakan virus tersebut. Akan tetapi, karena kurangnya persiapan, percobaan itu pun mengalami kegagalan. Sehingga membuat Alexander yang bermutasi menjadi monster mengerikan terpaksa dipenjarakan di dalam fasilitas khusus yang terletak di Antartika. Untuk nantinya, sosok Alexander dikenal sebagai Nosferatu. Segera setelah meyakini kalau T. Veronica telah mencapai status keberhasilan, Alexia lantas memutuskan untuk menginfeksi dirinya sendiri menggunakan virus tersebut. Dan meyakini bahwa mengalami tidur beku selama 15 tahun membuatnya memiliki kemungkinan besar untuk beradaptasi dengan virus T. Veronica. Sementara itu, seperti yang kita tahu dari cerita Resident Evil 2, Claire, Leon, serta Sherry berhasil melarikan diri dari laboratorium Nest dan keluar dari kota Raccoon dengan keadaan selamat. Setelah itu, mereka kemudian berpisah, di mana Leon akan membawa Sherry kepada militer Amerika yang ditempatkan di luar kota Raccoon agar dia bisa mendapatkan perawatan medis. Sementara Claire melanjutkan perjalanannya untuk menemukan keberadaan Chris Redfield. Sampai pada satu titik, Claire mendapat informasi kalau kakaknya saat ini sedang berada di salah satu fasilitas Umbrella yang ada di kota Paris. Untuk itu, pada bulan Desember 1998, Claire segera pergi dan menyusup ke dalam fasilitas tersebut. Akan tetapi sayangnya, keberadaan Claire segera diketahui oleh pihak keamanan Umbrella yang selanjutnya menangkap serta membawa Claire pergi ke sebuah pulau terpencil bernama Rockford. Your identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Beberapa waktu setelahnya, Albert Wesker mendengar rumor mengenai keberadaan virus T. Veronica yang sedang disembunyikan di dalam Pulau Rockford. Segera, dia bersama HCF yang merupakan pasukan khusus kelompok The Organization melakukan serangan besar-besaran ke pulau tersebut, yang kemudian secara tidak sengaja memicu kebocoran T virus dari dalam laboratorium. Nah, bom-bom yang dijatuhkan di Pulau Rockford inilah yang kemudian membangunkan Claire di dalam sel penjaranya. Seorang anggota USS bernama Rodrigo yang sebelumnya menangkap Claire kemudian datang ke ruang penjara dalam keadaan terluka parah. Sembari mengatakan bahwa pasukan khusus telah mengambil alih pulau ini dan memusnahkan seluruh anggota USS yang sedang berjaga. Maka dari itu, karena tidak ada alasan baginya untuk tetap menahan Claire, Rodrigo lantas membuka sel penjara serta meminta Claire untuk secepatnya pergi. Meski pada dasarnya Rodrigo percaya bahwa Claire tidak mungkin memiliki kesempatan untuk meninggalkan pulau karena keadaan di luar benar-benar sedang kacau. Setelah keluar dari kompleks, Claire segera menyadari kalau pulau ini telah diserang oleh wabah T virus. Setelah mendapati kemunculan para zombie serta mayat-mayat yang mulai bangkit dari pemakamannya. Meninggalkan area itu, dia juga tiba-tiba ditembaki oleh seorang pemuda bernama Steve dari atas menara karena salah mengira kalau Claire adalah zombie. Setelah keadaan cukup kondusif, barulah diketahui kalau Steve sebenarnya juga merupakan seorang narapidana dan dia berencana menggunakan pesawat amfibi yang ada di pulau ini untuk bisa melarikan diri. Tetapi Steve juga menolak ajakan Claire dalam bekerja sama karena menganggap kalau wanita hanya akan memperlambatnya. I don't want you following me, lady. You'll only slow me down.
Ketika menyelidiki area sekitar barak militer, Claire menemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pulau ini dipimpin oleh seorang pria bernama Alfred Ashford yang juga mengizinkan para tahanan digunakan sebagai objek eksperimen tidak manusiawi. Mencapai pos jaga dan secara tidak sengaja bertemu kembali dengan Steve, Claire mengetahui bahwa selama ini Umbrella sedang melakukan pengawasan ketat terhadap Chris. Maka dari itu, dia segera menggunakan komputer di sana untuk memberikan informasi serta koordinatnya kepada Leon, dan berharap nantinya Leon bisa meneruskan informasi ini kepada kakaknya. Akan tetapi, tindakan itu nampaknya membuat Steve merasa tidak senang sehingga dia lagi-lagi pergi meninggalkan Claire. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. What was that all about? Setelah berhasil keluar dari kompleks penjara serta menyeberangi sebuah jembatan, kali ini Claire tiba di rumah besar yang nampaknya seperti sebuah istana. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen yang mengungkapkan kalau Alfred sepertinya adalah pria yang memiliki mental tidak stabil dan tinggal di pulau ini bersama adik perempuannya bernama Alexia. Selain itu, ada juga rekaman video masa kecil Alfred serta Alexia yang nampaknya keduanya memiliki kedekatan saudara yang bisa dibilang cukup tidak wajar. Kemudian, ketika mencapai area lobi, Claire hampir saja tertembak oleh Alfred menggunakan senapan berburunya. Namun Claire bisa dengan cepat menyelamatkan diri dengan berlindung pada salah satu pilar yang ada di sana. Alfred yang merupakan anggota keluarga bangsawan Ashford dan juga cucu dari salah satu pendiri Umbrella, melampiaskan amarahnya kepada Claire serta menuduhnya sebagai penyebab masalah yang terjadi di pulau ini. Karena Alfred sepertinya meyakini bahwa Claire dengan sengaja membiarkan dirinya tertangkap oleh Umbrella agar pasukannya bisa mengikutinya ke pulau ini lalu melakukan penyerangan. Dan meski Claire membantah semua tuduhan itu, namun Alfred sangat enggan untuk mempercayai ucapannya, sehingga dia melancarkan aksi balas dendam dengan berencana menjadikan Claire sebagai objek permainan. Setelah ditinggalkan oleh Alfred begitu saja, Claire kemudian pergi ke sisi mansion yang menghubungkannya pada sebuah fasilitas militer. Tempat di mana dia menyaksikan seorang ilmuwan yang tengah dibunuh oleh sesosok mutan bercakar kuning. Dan insiden ini memicu aktifnya alarm bahaya biologis yang nyaris saja mengurung Claire di dalam fasilitas tersebut. Mencapai area halaman, dia lagi-lagi disergap oleh Alfred yang memaksanya untuk segera melarikan diri dengan masuk ke dalam sebuah pintu terdekat. Di dalamnya, dia menemukan sebuah obat hemostat yang kemungkinan sangat berguna untuk membantu merawat luka Rodrigo. Namun sebelum Claire bisa beranjak pergi, tiba-tiba Alfred menutup pintu keluar sehingga memaksa Claire untuk mencari jalan alternatif dengan menjelajahi ruangan itu lebih dalam lagi. Akan tetapi, tindakan ini sebenarnya hanyalah sebuah jebakan untuk menghadapkan Claire pada mutan berwarna kuning yang disebut sebagai Bandersnatch. Beruntung sebelum monster itu bisa melakukan tindakan berbahaya, Steve tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangan dan langsung membunuh Bandersnatch menggunakan 2 pistol emas yang sebelumnya dia temukan dari dalam mansion. Dan karena 2 pistol emas itu sangat berguna untuk membuka ruangan lain, Claire lantas mengajukan barter kepada Steve untuk menukarkan kedua pistol itu dengan senjata submachine gun yang sedang dia pakai. Yang tentunya tawaran ini segera disetujui oleh Steve karena dia sangat menyukai senjata semi-otomatis. Namun karena tidak banyak peluru di dalam senjata submachine gun itu, Claire lantas mengajak Steve untuk mencari amunisi yang tersimpan pada ruangan lain. Sayangnya ketika mereka tiba di sebuah lift, Alfred yang tidak terima dengan tindakan Steve sebelumnya segera mengaktifkan lift yang sedang mereka naiki untuk selanjutnya mengirim keduanya pada kawanan zombie yang ada di area ruang bawah tanah. Steve bisa dengan cepat menghabisi zombie-zombie itu yang tentunya membuat Claire mulai bertanya-tanya mengenai siapa Steve sebenarnya serta alasan kenapa dia ada di pulau ini. Akan tetapi pertanyaan itu nampaknya justru membuat Steve merasa tersinggung dan melampiaskan masalah kepercayaannya dengan menghabiskan seluruh amunisi yang ada di dalam senjatanya. Shut up! I don't want to talk about it! Steve. Never mind. Let's get going. Mencapai area ruangan lain, lantai yang mereka pijak tiba-tiba saja runtuh dan hal ini membuat kaki Claire terjepit oleh puing-puing bangunan. Dan yang membuatnya semakin memburuk, ada sosok zombie yang mulai berjalan mendekat.
Steve segera mengarahkan senjatanya kepada zombie itu. Namun secara mengejutkan, dia tiba-tiba saja terdiam membeku, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Father! Di sini barulah diketahui kalau zombie tersebut ternyata adalah ayah Steve sendiri yang sebenarnya merupakan karyawan Umbrella. Akan tetapi berkat pemikiran bodohnya yang ingin mencuri informasi perusahaan lalu menjualnya kepada penawar tertinggi, hal ini membuat Umbrella melakukan tindakan tegas dengan membunuh ibu Steve lalu menangkap Steve beserta ayahnya untuk kemudian dipenjarakan di pulau ini. Setelah menyadari fakta tersebut, Claire memutuskan untuk sementara meninggalkan Steve agar dia bisa pulih dari cobaan psikologisnya. Dia kemudian mencapai area pusat komando dan menyadari bahwa alarm bahaya biologis telah dihentikan. Jadi Claire segera kembali ke area tersebut dengan maksud mencari lebih banyak kunci akses. Namun dalam prosesnya, Claire secara tidak sengaja melepaskan seekor makhluk albinoid belum dewasa yang lagi-lagi memicu alarm bahaya biologis untuk selanjutnya ruangan itu kembali dikarantina. Beruntung, Claire bisa secepatnya keluar dari sana tepat sebelum pintu ruangan itu terkunci secara otomatis. Kembali ke dalam mansion lalu menggunakan 2 pistol emas yang sebelumnya didapatkan dari Steve, Claire berhasil mengakses sebuah jalan rahasia yang kemudian mengarahkannya menuju sebuah mansion lain yang berada jauh dari fasilitas. Di dalam mansion ini, dia tidak sengaja mendengar percakapan dari salah satu kamar tidur di mana Alexia mendesak Alfred untuk segera menyingkirkan Claire. Karena kebangkitan keluarga Ashford bergantung pada kesuksesan rencana mereka. Alfred tampak sepenuhnya setia kepada Alexia dan berniat menjadikannya sebagai kepala keluarga yang baru. Setelah mendengar percakapan itu, Claire segera kembali ke area penjara untuk selanjutnya menyerahkan obat hemostat kepada Rodrigo. Dia juga meninggalkan korek api miliknya agar Rodrigo tetap memiliki cahaya penerangan selama proses pemulihannya. Di mana korek api tersebut sebenarnya adalah hadiah pemberian dari Chris Redfield. Setelah mendapatkan lockpick dari Rodrigo, Claire segera kembali ke area mansion, di mana dia secara tidak sengaja bertemu dengan Albert Wesker yang mengakui bahwa dialah dalang di balik penyerangan Pulau Rockford. Dan kini setelah dia tahu kalau Claire juga ada di tempat yang sama, Wesker lantas membuat rencana baru dengan menjadikan Claire sebagai umpan untuk membalaskan dendamnya kepada Chris. Wesker dengan kasar melakukan serangan kepada Claire menggunakan kemampuan supernya. Namun tindakan ini segera diinterupsi oleh panggilan dari HCF yang kemudian membuat Wesker memutuskan pergi dari sana. Sembari mengatakan kalau dia akan membiarkan Claire tetap hidup untuk sementara waktu. Nah, sedikit informasi tentang bagaimana Wesker bisa mendapatkan kekuatannya. Jadi pada peristiwa di Resident Evil 1 atau Mansion Incident, Wesker telah lebih dulu menyuntikkan virus prototype ke dalam tubuhnya sendiri tepat sebelum dia mengaktifkan Tyrant T-002. Dan meski Tyrant itu jugalah yang telah menyerang Wesker, namun berkat virus prototype atau strain virus yang dia suntikan sebelumnya, hal ini membuat Wesker mulai bermutasi dan memiliki kemampuan regeneratif super yang membuatnya sanggup bertahan hidup sampai saat ini. Karena memang virus prototype dikembangkan hanya untuk Project W, sehingga tidak aneh kalau tubuh Wesker mampu beradaptasi dengan virus tersebut. Kembali pada Claire yang melanjutkan penyelidikannya ke dalam mansion dan menemukan surat pengakuan dari Alfred, di mana Alfred jelas-jelas memiliki obsesi yang tidak sehat dengan saudara perempuannya yang juga merupakan seorang jenius sains dan berharap agar Alexia bisa menguasai dunia. Di saat yang sama, Alexia tiba-tiba muncul dengan membawa senapan berburu dan bersiap untuk membunuh Claire. Tetapi Steve campur tangan dalam tindakan tersebut dan berhasil melukai Alexia yang kemudian melarikan diri melalui pintu rahasia. Ketika dilakukan pengejaran, keduanya menemukan jejak darah serta wig pirang yang tergeletak di atas meja bersamaan dengan serangan dari Alfred yang beruntungnya berhasil ditepis oleh Steve. Alfred yang melihat dirinya sendiri di cermin seolah nampak terkejut dan secepatnya pergi dari sana sambil berteriak kesakitan. Rupanya kemunculan Alexia sebelumnya ternyata adalah Alfred sendiri yang terkadang berpakaian seperti saudara perempuannya dan berganti-ganti antara kepribadian Alexia dan dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu, sistem pada mansion mengumumkan bahwa Alfred telah mengaktifkan sistem penghancuran diri fasilitas yang memaksa Claire serta Steve untuk secepatnya pergi dari sana. Dan karena di langit terlihat beberapa pesawat sedang mengudara, jadi mereka berdua memutuskan untuk pergi ke area landasan air dan menggunakan salah satu pesawat amfibi yang ada di sana.
Akan tetapi, karena jembatan yang diturunkan telah mencegah Steve lepas landas, hal ini memaksa Claire secepatnya pergi ke ruang kontrol demi menaikkan kembali jembatan tersebut. Sementara Alfred yang memantau di pusat komando berusaha mencegah mereka pergi dengan melepaskan Tyrant T-078 dari salah satu laboratorium. Meski begitu, Claire berhasil melumpuhkan Tyrant tersebut untuk selanjutnya naik ke dalam pesawat dan pergi dari Pulau Rockford bersama dengan Steve. We're finally free! Di sisi lain, Alfred yang enggan melepaskan Claire lantas menggunakan sebuah jet yang dia simpan di hangar untuk selanjutnya melakukan pengejaran. Sementara itu, Steve meminta maaf kepada Claire karena dia telah menyebabkan begitu banyak masalah dan berharap agar Claire bisa segera menemukan kakaknya. Di saat yang bersamaan, terdengar suara keras dari ruangan kargo yang juga diikuti dengan pintu palka yang terbuka dengan sendirinya. Segera Claire pergi memeriksa dan menemukan bahwa Tyrant telah berhasil menyelinap masuk ke dalam pesawat. Meskipun ini adalah pertarungan yang sulit karena berada di area yang sempit, tetapi Claire akhirnya berhasil mengusir monster tersebut dengan memanfaatkan semacam pelontar yang ada di ruangan kargo. Akan tetapi, kedamaian itu hanya berlangsung sementara karena Alfred telah berhasil meretas sistem pesawat dan dengan bangga mengumumkan bahwa dia telah mengatur pesawat mereka secara autopilot menuju ke wilayah yang tidak diketahui. Tanpa adanya pilihan lain, Steve dan Claire menggunakan waktu mereka untuk beristirahat dan memulihkan kondisi. Nah, pada momen inilah Steve mengembangkan perasaan romantis kepada Claire dan hampir saja mencoba untuk menciumnya. Tidak lama setelah itu, mereka akhirnya mengetahui bahwa Alfred telah mengarahkan pesawat mereka menuju Antartika. Tentunya tanpa adanya roda khusus untuk mendarat di area bersalju, hal ini membuat pesawat melakukan pendaratan darurat dan sempat lebih dulu menabrak bangunan sebelum pada akhirnya pesawat itu berhenti. Meski begitu, Claire serta Steve berhasil selamat dan keduanya memutuskan untuk berpisah demi mencari jalan keluar dari sana. Di dalam fasilitas yang juga nampaknya telah terjangkit wabah T-virus ini, Claire menemukan catatan dari Alexander Ashford yang merinci tentang bagaimana ayahnya yang bernama Edward mengembangkan T-virus dari virus progenitor yang ditemukan oleh Dr. Spencer. Dan bersama-sama mereka menciptakan Umbrella Corporation sebagai kedok untuk menutupi penelitian ilegal mereka. Namun ketika Edward meninggal, Alexander yang mengambil jurusan biogenetika tentunya tidak dapat melanjutkan penelitian virus ayahnya, sehingga membuat nama baik keluarga Ashford pun secara perlahan mulai menyusut. Khawatir kalau cabang perusahaan yang bersaing dengan Spencer akan mengambil alih, Alexander diam-diam membangun markas di Antartika dengan harapan bisa mempercepat penelitiannya serta mengembalikan nama Ashford dan menghidupkan kembali Veronica. Dalam penyelidikannya yang lain, Claire juga mengetahui bahwa Alexander telah menghilang secara misterius sejak 15 tahun yang lalu. Dan segera setelah itu, Alexia juga dikabarkan meninggal akibat eksperimen yang sedang dia jalankan. Tentunya akibat kehilangan ayah serta saudara perempuannya inilah, Alfred menjadi sangat depresi dan membuat mentalnya mulai tidak stabil. Saat mencapai area sel bawah tanah, Claire juga menemukan sosok makhluk humanoid mengerikan yang disebut sebagai Nosferatu. Dan sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, Nosferatu adalah mutasi dari Alexander Ashford. Ketika pada akhirnya bertemu kembali dengan Steve, Claire mendapat informasi bahwa ada pos pengamatan milik negara Australia yang berjarak 7 mil dari lokasi mereka. Untuk itu, keduanya berencana menggunakan kendaraan penggali salju agar bisa pergi ke tempat tersebut. Akan tetapi ketika Steve sedang mempersiapkan kendaraan itu, pandangannya teralihkan oleh kecantikan Claire, yang membuatnya secara tidak sengaja merusak pipa berisi gas beracun yang dengan cepat memenuhi ruangan tersebut. Tanpa adanya pilihan lain, Steve dan Claire memutuskan untuk kembali berpisah demi mencari cara menghentikan penyebaran gas beracun. Dalam prosesnya, Claire kembali disergap oleh Alfred yang masih berbicara menggunakan suara Alexia. Namun beruntungnya, sekali lagi Steve masuk dengan cara heroik dan berhasil mendaratkan beberapa peluru ke tubuh Alfred yang kemudian membuatnya jatuh ke dalam jurang yang dalam. Dan bersama dengan itu, entah mengapa hal ini justru membuat Nosferatu tiba-tiba saja bisa melepaskan diri dari kurungannya. Segera setelahnya, Claire bersama Steve menaiki kendaraan penggali dan secepatnya menerobos dinding es untuk keluar dari sana.
Lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke sebuah platform yang telah ditinggalkan. Akan tetapi setibanya di sana, mereka segera dihadang oleh Nosferatu yang hampir saja membuat Steve jatuh dari ketinggian. Namun beruntung Claire bisa mengatasi makhluk itu untuk selanjutnya menyelamatkan Steve. Di mana berkat penyelamatan inilah Steve kemudian bersumpah bahwa dia akan selalu melindungi Claire. Sebelum pada akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan menaiki kendaraan Snowgate. Sementara itu, Alfred yang tengah terluka parah menyeret dirinya sendiri menuju ke sebuah laboratorium sembari bersumpah bahwa dia akan membalas dendam kepada Claire. Dia kemudian merangkak ke sebuah tabung serogenik tepat ketika perangkat itu akhirnya aktif dengan sosok Alexia yang kemudian berjalan mendekati kakaknya. Bersama dengan ini, Claire dan Steve yang tengah melintasi dataran es tiba-tiba diserang oleh sebuah tentakel panjang yang seketika itu juga menghancurkan kendaraan yang sedang mereka gunakan. Alexia mengawasi serangan itu dari monitor sembari memeluk tubuh Alfred yang telah meninggal. Di sisi lain, Chris Redfield akhirnya tiba di Pulau Rockford setelah dia mendapatkan koordinat keberadaan Claire dari email seorang pria bernama Leon. Jadi untuk saat ini, Chris sebenarnya baru mengenal nama Leon dan sama sekali belum pernah bertemu secara langsung. Setibanya di area penjara, Chris bertemu dengan Rodrigo yang tengah terluka sembari menjelaskan bahwa mungkin Claire telah pergi dari pulau ini. Karena beberapa waktu yang lalu, dia mendengar ada sebuah pesawat amfibi yang sedang mengudara. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul seekor cacing mutan raksasa dari bawah tanah yang seketika itu juga melahap tubuh Rodrigo. Beruntung Chris berhasil membunuh cacing tersebut yang selanjutnya memuntahkan kembali tubuh Rodrigo. Bersyukur bahwa dia mungkin bisa melihat keluarganya lagi, Rodrigo lantas mengembalikan pematik api pemberian Claire kepada Chris tepat sebelum dia akhirnya meninggal dunia. She gave this to me as a token of thanks for saving her. I won't need it anymore. Take it. Melanjutkan perjalanannya, Chris kemudian tiba di ruang pusat komando dan mendapati sebuah layar monitor tengah menampilkan kondisi Alexia yang sedang memeluk tubuh Alfred sembari menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya. Sementara di dekat landasan terbang, Wesker juga melihat siaran yang sama dan nampak cukup kecewa setelah mengetahui kalau Alexia telah dibangunkan. Dan begitu dia juga mendapati keberadaan Chris dari monitor lain, Wesker segera melepaskan para hunter serta beberapa drone tempur sebagai hadiah selamat datang untuk membuat Chris terhibur. Serangan dari para hunter dan drone-drone tempur ini memaksa Chris untuk melarikan diri ke halaman belakang, tempat di mana dia melihat sebuah kunci hangar jet terjatuh dan terseret ke dalam saluran pembuangan. Dalam upayanya mencari jalan masuk ke dalam selokan, Chris dikejutkan dengan kemunculan Wesker yang ternyata masih hidup, sembari mengatakan bahwa dia telah melepaskan diri dari cengkraman Umbrella dan kini menjual jiwanya kepada The Organization demi bisa mendapatkan Alexia. Sadar bahwa Wesker adalah orang yang telah menyerang pulau ini dan juga Claire, Chris lantas mencoba untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi karena Wesker bukan lagi orang yang normal, tentunya pertarungan ini menjadi berat sebelah sehingga Chris bisa dengan mudah dipojokkan oleh Wesker. Nah, alasan kenapa Wesker bisa sangat membenci Chris adalah karena di peristiwa Mansion Incident atau dalam cerita Resident Evil 1, Chris dianggap telah menggagalkan rencana Wesker yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dan tepat setelah mengetahui bahwa Claire kini berada di Antartika, tiba-tiba Alexia muncul di monitor sembari menertawakan kelakuan Wesker. Hal ini kemudian membuat Wesker melemparkan Chris ke sebuah tabung silinder dan membiarkannya bertarung melawan Bandersnatch yang muncul dari tabung tersebut. Sementara Wesker sendiri beranjak pergi menuju Antartika untuk menemui Alexia. Setelah berhasil mengalahkan Bandersnatch serta mencapai area selokan, Chris sempat lebih dulu berhadapan dengan mutan albinoid yang kini telah tumbuh dewasa. Sebelum pada akhirnya dia mendapatkan kunci hangar dan selanjutnya menggunakan jet yang tersimpan di sana untuk berangkat menuju Antartika.
Setelah mencapai markas Antartika, Chris segera disambut oleh drone pemindai yang menandakan bahwa Wesker juga telah sampai di tempat ini. Menelusuri area laboratorium, Chris juga mengungkap beberapa hal mengenai sejarah keluarga Ashford. Mulai dari bagaimana T. Veronica diciptakan, bagaimana Alexander berubah menjadi Nosferatu, serta di mana lokasi keberadaan obat yang bisa menjadi penawar racun Nosferatu. Dia juga bertemu secara langsung dengan Alexia yang mengungkapkan rencananya untuk menguasai dunia. Alexia terpesona oleh kawanan semut yang diperintah oleh seekor ratu dan merasa bahwa karena kecerdasannya yang luar biasa, dia pantas untuk mendapatkan status yang sama. Untuk itu, setelah mengetahui bagaimana cara membuka kekuatan sebenarnya dari T. Veronica, Alexia lantas memasukkan dirinya sendiri ke dalam tabung kriogenik selama 15 tahun untuk memungkinkan virus itu secara bertahap mengubahnya menjadi sang ratu. Dan kini setelah dia terbangun, Alexia berencana menyebarkan virus T. Veronica ke seluruh dunia, sehingga dengan begini dialah yang akan menjadi penguasanya. Setelah melalui percakapan dengan Alexia dan menemukan penawar racun Nosferatu, Chris akhirnya bertemu dengan Claire yang tengah terikat lengket pada sebuah dinding. Setelah dibebaskan dan mengalami reuni yang membahagiakan, Chris bertekad untuk segera membawa adiknya pergi. Akan tetapi, Claire menolak permintaan itu karena mereka harus lebih dulu menyelamatkan Steve, sebagai bentuk balas budi karena Steve telah membantunya kabur dari Pulau Rockford. Di saat yang sama, tiba-tiba Alexia muncul dari lantai atas sembari tertawa dan langsung menggunakan tentakelnya untuk melakukan serangan kepada Claire serta Chris, yang kemudian membuat keduanya terpisah. Dalam momen ini terdengar juga suara teriakan dari Steve yang membuat Chris mendesak Claire untuk lebih dulu menyelamatkan pemuda tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, Claire segera menemukan keberadaan Steve yang tengah ditahan di sebuah ruangan dengan kapak besar menyilang di tubuhnya. Di sana, Steve mengungkapkan bahwa Alexia nampaknya telah melakukan eksperimen pada dirinya seperti yang pernah dia lakukan pada Alexander. Dan ternyata ungkapan itu memang benar karena tidak lama kemudian Steve mulai mengerang kesakitan dan secara perlahan tubuhnya berubah menjadi mutan mengerikan. Dia tidak bisa lagi mengenali Claire dan dengan beringas mulai mengejarnya menggunakan kapak raksasa. Dan lebih buruknya lagi, sebuah tentakel besar muncul dari balik dinding dan langsung menjerat tubuh Claire agar bisa dengan mudah dibunuh oleh mutan Steve. Beruntung, tepat sebelum mutan Steve benar-benar akan membunuh Claire, tiba-tiba dia mendapatkan kembali ingatannya dan segera berbalik memotong tentakel tersebut. Di mana tindakan ini justru membuat tentakel itu melakukan serangan kepada mutan Steve dan memberikan luka parah pada tubuhnya, yang secara perlahan membuat Steve kembali dalam wujud normal. Di detik-detik terakhir hidupnya, Steve mengungkapkan bahwa dia merasa cukup senang setelah mengetahui kalau Chris memang benar-benar datang untuk menyelamatkan Claire. Dia juga sempat mengungkapkan perasaan cintanya kepada Claire tepat sebelum pada akhirnya Steve menghembuskan nafas terakhirnya. Steve, you've got to hang in there, okay? My brother's come to save us. We're getting out of here. Your brother kept his promise. I'm sorry, I cannot. What? What are you saying? I'm glad that I met you. I love you, Claire. Steve? 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 Di sisi lain, Chris yang sedang bersembunyi di balik pilar aula mendengar percakapan antara Wesker dan juga Alexia, di mana Wesker menuntut agar Alexia segera ikut dengannya karena satu-satunya sampel T. Veronica yang tersisa kini hanya ada di dalam tubuh Alexia. Akan tetapi, Alexia justru tertawa dengan tuntutan itu dan menyatakan bahwa Wesker tidak layak untuk mendapatkan kekuatannya, tepat sebelum tubuh Alexia kemudian tiba-tiba terbakar dan merubah wujudnya menjadi makhluk aneh namun elegan. Terlepas dari kemampuan supernya, nampaknya Wesker tidak sebanding dengan darah dan kekuatan Alexia yang mudah terbakar. Jadi ketika dia melihat keberadaan Chris, Wesker segera menyatakan kalau dia akan membiarkan Chris menghadapi Alexia. Karena menurut Wesker, Chris adalah mantan anak buah terbaik yang pernah dia miliki.
Tentunya dengan kepergian Wesker dari tempat itu, Alexia segera mengarahkan targetnya kepada Chris, yang selanjutnya memaksa Chris untuk melakukan perlawanan sampai dia benar-benar berhasil membuat Alexia tidak lagi bergerak. Setelah itu, Chris segera pergi memasuki lab rahasia tempat di mana dia menemukan sebuah laporan yang mengungkapkan rahasia terakhir keluarga Ashford mengenai Alexander yang menemukan sebuah gen pengatur kecerdasan pada manusia. Untuk itu, dalam usaha menghidupkan kembali sang leluhur Veronica dan mengangkat derajat keluarga Ashford, Alexander lantas menciptakan kloningan Veronica dengan kecerdasan yang ditingkatkan secara genetik, lalu menempatkannya ke dalam ibu pengganti. Yang tanpa diduga, eksperimen tersebut justru melahirkan dua anak kembar, yakni Alexia dan juga Alfred. Alexia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan tidak tertandingi. Sementara Alfred, meskipun kecerdasannya di atas rata-rata, namun dia tidak cukup untuk bisa dianggap sebagai orang yang jenius. Chris kemudian melanjutkan perjalanannya ke area penjara dan menemukan keberadaan Claire yang tengah menangisi kematian Steve. Namun karena pintu sel itu terkunci, jadi Chris terpaksa menggunakan kartu akses yang juga memicu penghancuran diri fasilitas agar bisa mengeluarkan Claire dari tempat itu. Dengan hitungan waktu mundur yang terus berjalan, Claire serta Chris yang berencana untuk segera pergi, tiba-tiba dihadang oleh sebuah tentakel raksasa yang juga memunculkan kembali tubuh mutan Alexia. Hal ini memaksa Chris untuk melakukan perlawanan, sementara Claire diminta untuk segera pergi ke hangar guna menyiapkan pesawat jet yang akan bisa membawa mereka pergi. Dan meski dalam pertarungan ini, Alexia kembali bermutasi menjadi makhluk yang lebih besar, namun Chris pada akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut setelah dia menggunakan senjata berbasis energi yang kebetulan ada di dalam fasilitas itu. Segera setelah kabur dari tempat itu, Chris dikejutkan dengan kemunculan Wesker yang tengah menahan Claire sembari menjelaskan bahwa dia tidak lagi membutuhkan Alexia. Karena anak buahnya telah lebih dulu mengambil mayat Steve yang di tubuhnya masih mengandung virus T. Veronica. Jadi untuk saat ini, Wesker bisa lebih berfokus dalam melancarkan balas dendamnya kepada Chris. Dalam pertarungan ini, Claire mengambil kesempatan untuk secepatnya pergi ke hangar. Sementara Chris yang tentunya diajar habis-habisan oleh Wesker akhirnya bisa terselamatkan setelah tiba-tiba muncul sebuah ledakan yang memisahkan mereka berdua. Dalam momen itu, Wesker menyatakan bahwa dia akan melanjutkan konflik ini jika suatu saat mereka kembali bertemu. Dan Chris setuju dengan pernyataan tersebut sebelum kemudian dia segera berlari menuju hangar. Sementara Wesker sendiri tenggelam ke dalam kobaran api sambil tertawa terbahak-bahak. Dalam pelarian menggunakan pesawat, Claire meminta Chris untuk berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Namun Chris menyatakan bahwa pertempuran mereka dengan Umbrella masih belum berakhir. Dan seperti itulah keseluruhan cerita dari game Resident Evil Code Veronica. Jika ada revisi atau tambahan, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan merequest game satu ini. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.